Nah, jadi supaya sembahyang ini terlepas daripada gangguan-gangguan syaitan, sembahyang ini terlepas daripada godaan waswis syaitan, maka kita disunatkan sunat yang sangat kuat untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalimat isti'adzah itu sangat berguna apabila sebelum sembahyang itu kita sudah menjauhi terlebih dahulu tempat-tempat syaitan. Kita sudah menutup pintu masuknya syaitan. Kalau sudah pintu-pintu tempat masuknya syaitan kita tutup, lalu kita ucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nah itu bermanfaat ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi. Imam Al-Ghazali mengatakan pintu-pintu syaitan yang mesti kita tutup di dalam diri kita ada 10 pintu. Syaitan bisa masuk ke dalam diri kita melalui salah satu di antara pintu yang 10 ini. Kalau pintu yang 10 ini kita buka, walaupun 1000 kali kita mengucap a'udzubillah, kan ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaatnya halus. Imam Ghazali mengatakan pintu syaitan masuk ke dalam diri kita itu pertama lewat ghadab. Nah, lewat ghadab artinya apa? Marah. Orang nang marah itu membuka pintu seluas-luasnya untuk syaitan. Orang yang marah bisa membunuh, orang yang marah bisa memfitnah, orang yang marah bisa menggibah, orang yang bisa macam-macam. Nah, jadi kalau kita parahatan marah itu kita bawa sembahyang, walaupun beberapa kali auzubillah, kan ada manfaatnya. Dinginkan dahulu marahnya, sudah tenang daripada marah, hanyar hendak sembahyang. Ayuha a'udzubillah minasyaitonir rajim, tapi pintu marah sudah ditutup. Pintu jalannya syaitan ditutup. Al-ghadab. Syaitan berkata, apabila ada hamba yang sedang marah, maka aku permainkan itu hamba seperti dia permainkan bola. Disipak-sipaknya, ditendang-tendangnya. Kayak itulah orang yang sedang marah dipermainkan oleh syaitan seperti kanak-kanak main bola itu. Itu orang marah, kada ingat lagi norma-norma, kada ingat lagi undang-undang agama, kada tahu lagi ini kuitan, kada tahu lagi ini mintuha, kada tahu lagi ini laki. Bila sudah sarik, nah ghadab itu pintu syaitan. Makanya sembahyang jangan sekali-kali kalau hati masih membara, hati masih marah, jangan sembahyang dulu, karena itu masukan syaitan. Yang kedua, pintu syaitan yang masuk ke dalam diri kita adalah lewat pintu syahwat. Syahwat artinya keinginan nafsu. Orang yang sudah membuka pintu syahwat ini berarti membuka syaitan masuk ke dalam dirinya. Dengan syahwat itu orang bisa melakukan zina. Dengan syahwat orang bisa memakan barang nang kada halal. Dengan syahwat dia bisa minum minuman nang dilarang, karena meluluskan apa yang diingininya. Nah, kalau kita parahatan ada syahwat itu, jangan sembahyang dulu. Kendalikan dulu syahwat. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau hendak makan, makanlah dulu, hanya sembahyang. Kenapa? Karena syahwat di situ ada hendak makan. Kalau kita hendak makan, makanannya sudah siap, kita sembahyang berdahulu, parut lapar, makanan siap, sembahyang berdahulu, walaupun a'udzubillah tetap peganangan di makanan itu.
Walaupun auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena pintu syaitannya dibuka lewat syahwat tadi. Yang ketiga, ujar Imam Ghazali, pintunya syaitan itu masuk ke dalam diri manusia ada lewat hasad, lewat dengki. Orang yang dengki, nah, membuka pintu luas syaitan masuk ke dalam dirinya. Orang dengki mau membunuh, orang dengki mau memfitnah, orang dengki mau menyakiti segala macamnya. Bila di hati kita ada dengki, kita biarkan, sama halnya kita membiarkan syaitan untuk masukkan ke dalam diri kita. Nah, jadi parahatan kita masih ada dengki dengan seseorang, jangan hendak sembahyang dulu. Diamkan dahulu dengkinya, tobat dahulu daripada dengkinya, hanya sembahyang. Supaya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu berguna, bermanfaat. Yang keempat, pintu masuk syaitan ke dalam diri kita yang mesti ditutup adalah tamak. Tamak artinya kadang merasa cukup dengan apa yang ada. Ini mencakup seluruh perkara. Makan kada cukup, makan yang ada. Berpakaian kada cukup, pakaian yang ada. Penghasilan rasa kada cukup, penghasilan yang ada. Nah, bila macam itu masih ada dalam diri kita sifat tamak itu, sembahyang kayak apa aja kita kada khawatir terhindar daripada syaitan. Kenapa? Karena selalu dimasuki syaitan untuk menghayal, mengingini, memiliki segala macam sesuatu yang dituntut oleh hawa nafsunya. Tamak. Yang kelima, asyiba minat ta'am walau halala. Kenyang dari makanan walaupun makanan yang halal. Orang yang parut kanyang walaupun dari makanan yang halal, itu mudah syaitan untuk mengarahkan inya kepada berbuat nang kada baik. Jadi artinya kalau sembahyang itu parut lapar jangan, kanyang jangan. Parut lapar berpikir makan gini sembahyangnya, parut kanyang lapah pulang sembahyangnya. Nah, jadi kalau sembahyang itu supaya jangan terganggu dengan urusan itu antara kanyang lawan lapar. Dan agama pun menganjurkan demikian juga. Kalau kita makan, makanlah jangan sampai kenyang. Nah, karena bila sudah makanan itu kanyang, berarti kita membuka syaitan masuk ke dalam diri kita. Yang keenam, Imam Ghazali, pintu syaitan lagi hubbut tazayyun, suka berhias. Orang ini suka aksi. Nah, orang suka berhias ini membuka pintu syaitan, karena bisa menggunakan perhiasan yang haram. Laki-laki bisa memakai utas emas, pakai kalung emas, bebunil emas, ketujuh berhias. Nah, ketujuh berhias itu adalah merupakan pintu syaitan. Orang nang ketujuh berhias ini walaupun nauzubillahnya berapa kali sehari, kadir manfaatnya. Kenapa? Pintu syaitan dibukakan. Hubbut tazayyun. Yang ketujuh, al-ajalah, segera. Segera, maksudnya segera ini adalah kada berpikir matang dalam mengambil sesuatu keputusan. Hendak nukar napakah, kada berpikir tukar. Hendak ke manakah, kada berpikir tulak. Hendak apa, kada berpikir banyak, gawi. Nah, ini ngarannya aja. Kalau orang seperti itu dalam kehidupannya, orang ini adalah kawannya syaitan. Karena kata Rasulullah, ala ajalah minas syaitan. Yang kedelapan, ad-darahimu wad-dananiru,
dinar dan dirham. Artinya duit. Duit ini pun adalah pintunya syaitan. Orang yang sangat cinta kepada duit sehingga kadang menghiraukan lagi duit ini datang di mana. Apakah duit ini datangnya di jalan yang haram, apakah duit ini datangnya di jalan yang halal, kada ada urusan. Karena apa? Karena sudah sangat cinta lawan duit itu. Yang penting ada duit. Nah, itu membuka syaitan masuk ke dalam diri kita. Yang ke-9 pintu syaitan, al-bukhlu. Bukhul artinya apa? Kikir. Orang kikir ini memikirkan pun orang aja keluar pun seorang kada. Orang nang kikir ini bisa mau mengurangi membayar upah, bisa mau menunda upah orang, bisa mau mengangkat tanah orang. Nah, itu orang kikir. Kalau kikir itu ada dalam diri kita, ada pintu syaitan untuk masuk ke situ. Nah, yang ke-10, ta'allumul ilmil khafi qabla mumarasati zahir. Belajar ilmu hakikat sebelum lahir ilmu syariat. Orang tuh belum matang lagi ilmu syariat, belum matang lagi ilmu fikih, belajar sudah ilmu tasawuf nang dalam, sama membukakan pintu syaitan lawan dirinya. Iya, nang akhirnya kada bersembahyangan lagi. Iya, akhirnya ampun orang, iya ampun ku juga. Nah, jadi pintu-pintu syaitan itu ditutup terlebih dahulu, hanya kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bermanfaat tuh a'udzubillahnya. Rumah kita kunci, hanya kita bertawakal kepada Allah, minta dipeliharakan daripada pencuri. Nah, itu bermanfaat.